udah terlahir di keluarga kaya, dia juga pinter, terus habis itu dia jadi orang sukses banget. Jadi mereka ini teori konspirasinya adalah mereka dicurigai sebagai lizard people. Bedanya lizard people sama starseed itu apa? Maksudnya kalau starseed, kalau kita bahas kan sama-sama alien nih. Basicnya kita ngomong alien, kita samain persepsi dulu ya. Dalam artian alien itu berarti bukan makhluk bumi, ya alien ya. Nah, starseed kan lu bilang lu lahir di ya reinkarnasi yang lalu, lu lahir di planet lain lah ya, bukan planet bumi. Nah, sekarang lu ada di planet bumi memang. Nah, apa beda? Karena ini ketika ini gue langsung baca aja dari salah satu portal news ya. Ada sih keluar dan berdasarkan teori lizard people atau manusia kadal, mereka ada alien yang pertama kali sampai ke bumi pada masa kuno. Sejak itu mereka bergabung dengan manusia melalui manipulasi DNA dan perkawinan dengan populasi manusia. Konspirasi ini pertama booming tahun 2008. Berdasarkan tulisan yang ada dalam situs resmi The Ohio State University College of Art and Science, udah masuk literatur akademi ya. Teori ini cukup dipercaya oleh sebagian besar orang di dunia. Bahkan diperkirakan 4% orang Amerika Serikat mengiyakan hal tersebut. Inilah yang disebut, nah ini masih ada tulisannya, inilah yang disebut sebagai pseudoscience. Jadi pseudoscience itu masih apa ya? Masih tengah-tengah lah ya. Masih tengah-tengah, masih dipertanyakan karena belum resmi science tapi masih pseudo ya. Seperti ilmiah sampai ada yang percaya bahkan tanpa dasar sama sekali. Nah, David Icke, mantan pesepak bola dan penyiar olahraga, adalah salah satu yang percaya teori lizard people ini. Ia bahkan kerap menuliskan buku terkait konspirasi ini. Ia beranggap manusia tanpa sadar di bawah kontrol orang-orang yang berkuasa. Banyak yang berspekulasi, bahkan berani menyebut sejumlah nama. Salah satunya Babang Mark tadi ya. Babang Mark, Madonna, Katy Perry, Bill Clinton, Justin Bieber, bahkan Angelina Jolie. Melansir Fox, orang-orang dipercaya sebagian besar lizard people biasanya memiliki ciri-ciri berikut ini. Nah, gua nggak tahu ini benar apa enggak ya. Ini sekali lagi dari portal news ya. 1, memiliki mata hijau. Dia punya mata yang beda. Oke, nanti kita coba cek apakah punya itu. Pendengaran dan penglihatan yang baik. Memiliki rambut kemerahan. Rambutnya rada merah. Iya. Karena dicatnya. Di cat. Rasa tidak menjadi bagian dengan ras manusia, memiliki luka yang tidak dapat dijelaskan pada anggota tubuh, menyukai hal berbau ruang angkasa, memiliki tekanan darah rendah. Jika tersenyum, gigi bawahnya akan terlihat. Gua kali ya. Ukuran pupil mata yang berubah. Tentu ini lebih mirip dengan fiksi ilmiah belaka. Jadi nih ya, kalau yang lizard people itu ya, dia kan punya kelopak, punya bola mata kayak gini tuh, di tengahnya tuh kayak bisa ngecil gitu. Ya kayak lizard gitu kan. Oke. Dan ternyata banyak banget ya teori konspirasi lizard people di Google ya. Dan ini untuk gua this is the new one, the new things yang membuat gua wow gitu loh. Oke. PR buat Julius nih. Biar gue mencerna dulu ya. Menjadi salah satu sumber salah satu ininya buat sih kepo mereka ya. Karena kan kalau lizard itu kan dia punya pendengaran tuh bagus, dia punya, pokoknya sih penglihatan dia tuh kayak bagus banget deh, penglihatan bagus banget. Lizard people itu mostly ya nggak pakai kacamata sih. Kalau dia pakai kacamata pun cuma buat gaya-gayaan aja gitu. Kalaupun kayak soalnya penglihatan dia emang super bagus banget. Ini ciri-ciri. Contohnya Z ya, Z itu starseed and what I know is from here. Satu keluargaku itu pakai kacamata semua. Mi gua nggak pakai. Kayak bener-bener dari kecil itu my sister itu always said that jangan baca buku sambil tiduran dong, jangan belajar sambil tiduran. Gue mah santai ya kan, gue kan suka makan, baca, tiduran gitu, belajar sambil tiduran. Malah gue harus tiduran kalau buat belajar gitu kan. Nanti kamu pakai kacamata, dia sendiri dong yang pakai kacamata, gue enggak gitu. Emang kita udah carry kekebalan itu, gitu loh. Bukannya sombong atau apa, kita juga bisa sakit, ya kita juga manusia gitu. Nggak bilang gue 100% gue hebat atau apa, tapi namanya kita pernah carry blood itu ya contohnya gini deh,
Kalau manusia di Indonesia kan katanya nggak 100% orang Indonesia, malah kebanyakan ada campuran dari Arab dan segala macam. Ya karena gue ada carry blood Cina, makanya gue nggak sehitam itulah gitu. Tapi karena gue ada carry blood dari Madura, ya gue nggak seputih orang Cina gitu. Masuk akal. Oke, lanjut. Ini udah mulai mencerna ya teman-teman ya, karena begitu tadi awal-awal Zi mau ajak ngomong soal ini, gue juga sampai bener-bener bingung gitu loh. Apa sih itu? Ya kan? Apa sih itu? Sampai bener-bener gue mesti mencerna, sampai gue mesti merem gitu loh. Merem ini sekali lagi bukan ngantuk ya teman-teman ya. Jadi bener-bener gue coba untuk membayangkan. Ya balik lagi ya, orang visual ya. Jadi basic gue orang visual, basic gue desainer. Jadi orang visual. Jadi gue coba untuk membayangkan si Mark itu kayak gimana, lizard people kayak gimana. Kalau untuk asal planetnya si lizard people itu sebenarnya saya nggak bisa confirm dia dari planet apa, namanya apa. Tapi memang kok bisa pas banget ya? Di sini ada call to direction gitu. Jadi ini tuh cuman kayak apa ya, kayak soon dunia ini akan tahu dia berasal dari mana. Gitu. Actually gini, believe it or not, saya sendiri half percaya tentang teori lizard people, tapi saya percaya they are not purely human. Gitu. Oke, jadi sekarang ataupun nanti akan terungkap mereka dari mana, dan dunia cuma bisa kayak dan kayak nggak bisa ngapa-ngapain karena kita nanti sudah under kontrol mereka semua, dan mereka memang menguasai dunia. Itu beda dengan Starship. Kita berusaha untuk nyamatin dunia supaya nggak dikuasain sama mereka, sedangkan mereka menguasai dunia. Itu beda banget. Paham nggak? Oke. Anda tahu kan ada salah satu keluarga yang cukup terkenal yang katanya mereka menguasai perekonomian dunia. Jadi begitu COVID ini beredar, sempat ada teori konspirasi yang muncul. Waktu itu pernah diangkat oleh salah satu public figure-nya Indonesia lah ya. Dia sempat mengangkat dan memunculkan beberapa teori konspirasi tentang COVID ini. Dan salah satu literatur yang sempat gue baca itu bahwa memang si keluarga inilah yang keluarga ini yang memang udah menyiapkan hal itu, dan memang sudah menskenariokan hal itu gitu loh. Nah, apakah si keluarga ini juga lizard people? Apakah si keluarga ini lizard people? My answer is I show you one card. Pasti, tapi mereka orang belakang layar, ya kan? Jarang dong lihat mereka di mana-mana. Pasti, mereka orang belakang layar. Ini kalau kita balik ke teori music industry yang saya buat yang dibuat sama Julius ya di postingan sebelumnya, kita udah bicara tentang music industry itu memang ada supporternya kan. Nah, supporter ini mereka gitu. Nah, mereka ini mau disebut sebagai half demon, mau disebut sebagai half alien, atau mau alien mau disamakan dengan demon gitu ya. Kalau menurut saya segala sesuatu yang not good. Oke. Jadi good. bisa jadi mereka itu lizard people, bisa jadi mereka itu kaki tangannya demon. Oke. Tapi mereka memang punya mission untuk rule the world, untuk menguasai dunia ini. Oke, so penjelasan cukup berat ya teman-teman ya. Kita ngebahas masih loading. Ini mesti diulik kapan-kapan lagi, mesti diulik lagi kayak lebih deep lagi soal apa namanya, soal lizard people, soal the planets and stuff gitu ya. Karena memang kita orang yang punya kesadaran tentang presence kita yang nggak betul-betul ada di bumi ini, dan ternyata kita nggak berasal dari bumi ini tuh. Kesadaran kita itu ada di level dimana kita nggak bisa ngasih tahu orang lain bahwa kita, karena harus itu betul-betul ada kesadaran diri sendiri gitu. Julius sendiri gimana? Pernah dikasih tahu nggak kamu berasal dari mana? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Pernah dibacain tentang past life? Kalau past life pernah. Jadi waktu itu sempat ngobrol juga sama Aileen Trianomali ya. Sempat ngobrol-ngobrol juga soal past life.
Dan dia ngomong sih, saya sih masih terhitung New Soul ya. Saya masih terhitung New Soul. Waktu itu kalau nggak salah di infonya 4 kali reinkarnasi dan semua di dunia kok katanya begitu ya. Dan memang ada beberapa reinkarnasi yang tiba-tiba sering muncul di mimpi gue aja gitu. Gue suka membayangkan hal itu dan kenapa kok hal itu sering muncul seperti di gue. Muncul ya. Gitu. Makanya ketika lu ngomong Starseed ini, gue jadi semakin kepo gitu. Semakin keponya adalah seperti ini. Ketika lu ngomong Starseed berarti kan lu udah harus tahu bahwa itu past life lu gitu kan. Nah, past life lu itu muncul sebagai kepingan yang lu cari tahu sendiri atau ada orang lain yang lu Starseed nih kayak gitu-gitu. Atau ada satu lagi. Atau ada Starseed lain yang membimbing supaya Starseed ini semakin banyak ditemukan. Tugas Starseed adalah membimbing atau membangunkan Starseed lainnya. It's true. Kita yang sudah awaken duluan, bangunin yang lain. Ya, contohnya saya lagi membangunin si Yulis sebenarnya. But karena kamu di beberapa kehidupan memang sering ketemu sama Starseed. Sering ketemu, sering interaksi, sering tukeran ilmu, dan sering dibantu dan membantu. Gitu. Jadi sampai di kehidupan yang sekarang pun kamu akan terus membantu Starseed untuk, karena kamu Earthseed, kamu telah di bumi, tapi kamu punya, I don't know, I feel like nggak pure Earthseed, cuman saya nggak perlu deskripsikan di sini. Tapi kamu memang punya satu titik di mana kamu harus bantu Starseed, bukan harus ya, kayak kamu punya keinginan untuk bantu Starseed karena emang kamu cinta banget sama bumi ini. Gitu. So you have the Starseeds untuk bisa save the world, untuk bisa selamatin bumi ini. Nah, reinkarnasi sendiri, kalau kita mengalami reinkarnasi itu kan berarti memang kita manusia yang belum sempurna, masih ada salahnya, makanya kita lahir lagi karena kita nggak sempurna. Kita bukan seorang biksu, kita bukan seorang pendeta, ulama yang tanpa dosa gitu kan. Kita masih berbuat dosa, masih gosipin orang ya kan. Kayak sekarang kita lagi gosipin si Mark ya kan. Jadi ya sama aja ya, dosanya nggak hilang-hilang gitu ya. Tapi ya sudahlah ya kan, dosa dikit lah ya. Dosa nggak sih? Nggak tahu. Buat edukasi sih sebenarnya, tapi gue nggak tahu dosa apa enggak sih. Iya. Coba tulis di kolom komentar. Ya. Apakah kita gibah? Atau enggak? Atau enggak. Jadi ya kayak gitu. Nah, ketika kita sudah sampai di tahap kita mission Starseed ini, kalau lu nolongin Starseed itu pasti ada karma baik yang kamu lakukan. Starseednya sendiri itu juga memang harus develop. Apakah gue tahu gue Starseed dari orang lain? The answer is Starseed gue temuin di internet. Itu definitely yes, karena memang sekarang ini dunia dimana lo kalau mau nemuin apa-apa ya semua di sana. Tapi dari situ kayak ya ini gue gitu loh ya kan. Itu lo taunya dari situ nih. Terus yang kedua, gue tahukah dari orang lain? Enggak. Cuman ada orang yang bilang kayak lo punya potensi, lo punya ini gitu. Gue tuh kayak awakening-nya itu karena gue tuh dipecut gitu loh. Gue benar-benar pernah berada di masa yang gue dipecut. Gue hampir bunuh diri, kayak ini mobil lagi jalan nih, gue buka pintunya dan gue lompat dari mobil itu. Itu pernah terjadi. Jadi masa-masa dimana gue pernah, gue pernah minum Baygon. Tapi gue aman. I didn't die, gue nggak mati gitu ya. Gue cuma disuruh minum susu seliter. Jadi masa-masa dimana udah sampai di tahap itu masih terus berlanjut. Gue nggak langsung kayak gue tiba-tiba jadi kayak gue udah tahu nih gue mau apain. Enggak kok, terus berlanjut sampai di tahap dimana gue kayak oke. Gue tarik napas, oke. Gue kayaknya gue diarahkan ke sesuatu. Kenapa sih gue harus begini terus gitu? Kenapa sih gue harus di posisi gue? Kenapa sih gue harus di press terus-terusan? Ketika gue mempertanyakan itu terus dan terus, itu nggak akan ada habisnya. Tapi di masa gue kayak oke, gue harus jalanin nih. Ya udah deh, gue jalanin. Oke. Ini ada pertanyaan yang kurang empatik dikit ya. Apa sih rasanya minum Baygon? Kacau banget ya pertanyaan gue ya. Tapi gue kepo. Pedes banget di sini. Pedes ya? Rasanya pedes banget. Rasanya kayak pedes gitu kayak. Karena ketika gue semprot Baygon aja, gue ciumnya udah nggak enak di sini, kayak kering gitu. Itu kayak pedes banget di sini tuh, kayak pedes kayak satu dada tuh pedes semua gitu. Pedes semua. Don't try this at home ya.
Oke, teman-teman. Ya, but I survive gitu. Itu masa dimana gue berkonflik dengan diri sendiri gitu. Gue berkonflik dengan diri sendiri. Gue lagi berkonflik sama orang tua sih sebenarnya. Padahal orang tua gue nggak jahat sama gue, enggak gitu. Tapi gue berkonflik kayak gue kekeh menginginkan apa yang gue mau karena nggak tersampaikan. Gue melakukan itu gitu loh. Kenapa sih gue hidup di masa dimana cuma keluarga gue tuh keluarga yang berkecukupan, tapi gue tuh selalu kayak ngerasa kok kurang. Kenapa kok nggak gini? Kenapa nggak gitu? Gue berkonflik ya. Inilah memang Stars tuh begini. Dia akan berkonflik terus sampai dia tahu tahap dimana dia harus awakening. Apakah dengan teman-teman yang ngerasa punya konflik dengan dirinya sendiri dan belum selesai, mereka pasti Starseed? No. Tapi Starseed. How do you classify yourself as Starseed gitu? How you classify yourself gitu? Atau you need someone else yang to help you to classify or gimana gitu? Starseed itu biasanya dia punya kemampuan indera keenam sih, yang muncul tanpa perlu usaha keras. Kayak, gue harus pergi buka mata batin dulu, gue harus meditasi lama dulu, gue udah ngapain gitu kan? Enggak, gitu. Jadi I found out myself itu bisa mengerti waktu dulu ngajar anak-anak ya, ngajar bahasa Inggris dulu, ngajar anak kecil. Itu kayak, oke, si Samuel sini gitu, mamanya gitu. Belum mamanya perkenalin namanya Samuel, kayak anak ini saya sih kemampuan bahasa anaknya itu belum ngomong tapi sudah bilang anak ini kemampuan bahasa Inggrisnya kayaknya kurang bu gitu, tapi ini mesti belajar, nanti lama-lama juga bisa. Di rumah sering begini ya, mamanya kayak iya anak saya tuh begini-begini, biasa ya tante-tante gosip ya. Kalau orang tua ngelihat itu pasti akan bilang kalau si guru ini ya udah biasa nanganin anak kecil, jadi sekali lihat langsung tahu. Padahal sebenarnya gue juga buka les-lesan ya baru di tahun itu aja gitu. Jadi ya sebenarnya bukannya udah bisa, tapi memang ternyata kalau Starseed itu dia sudah punya sixth sense yang udah ada, sudah tertanam ya, karena memang dia punya kelebihan kayak orang yang dia bukan dari planet ini. Masuk akal. Karena pembicaraan ini jadi apa ya? Jadi makin dalam ya teman-teman ya. Karena jujur ngomong aja gue semakin jadi apa ya? Jadi tambah wawasan antara Starseed apa, Indigo apa, belum lagi ada yang ngomong lagi Crystal Child. Aduh, makin banyak klasifikasinya ya. So ada banyak. Iya, kita balik lagi ke ada light worker. Nah, tapi light worker itu ya? pekerja cahaya sih. Light worker pekerja cahaya, dan pekerja cahaya Starseed biasanya turunnya jadi light worker. Gitu aja sih. Easy as that. Jadi banyak istilah-istilah yang muncul ya, yang muncul di dunia ini berkenalan dengan anak-anak, orang-orang yang spesial. Anggap aja nih orang-orang yang spesial lah, orang-orang terpilih. Does Facebook help you? Yes, ya dong. Mungkin terbantu, dapat cari duit, tuh bisa bagian orang tua kan, iya kan, bagus kan, ya sudah lah ya, gitu. Tapi yang pasti ada this teori, dan memang ini cuman kayak sharing apa yang gue lihat aja sih di fenomena ini gitu. Dan ini fenomena yang memang kenapa sih teori ini muncul dan kenapa ini kayak semakin booming nantinya? Gue yakin ini akan semakin booming terus karena memang mereka sedang mempersiapkan diri untuk show off nih. Dia akan nunjukin ke dunia ini. Oke. Nanti akan terbuka. Pertanyaan berikutnya, apakah seluruh orang terkaya ini pasti lizard man atau lizard people? No. Ada beberapa orang yang memang dengan usahanya mereka sendiri gitu. Contohnya kayak FC Colonel Sanders. Oke. Right? Tapi orangnya akhirnya nggak ada. That's alright, dia sukses. Ya, terus saya kayak boom gitu ya, kayak mesti ngomong apa gitu. Tapi memang ini fenomena di dunia, dan ada banyak hal di dunia ini. Kalau kita punya suatu ruangan aja, bukan cuma kita yang ada di sini pun mungkin ada semut, ada lalat, ada yang lain-lain gitu. Ada udara di sini, ada oksigen, ada CO2 gitu kan. Jadi there are so many gitu. Ini ada bulu yang berterbangan kayak begini. So kita bicara satu space di dunia ini yang sebesar itu, ya pasti isinya orang macam-macam, ya kan? Oke. Teman-teman gimana? Bingung juga kayak saya? Masih mencerna apa gimana? Atau memang teman-teman udah tahu, atau memang teman-teman udah ngerti banget soal lizard man?
Bisa mungkin sharing-sharing di kolom komentar sehingga kita juga bisa jadi belajar bareng gitu ya. Dan komen di bawah ini kalau kalian merasa pengen tahu lebih dalam lagi ya, nanti kapan-kapan akan dibahas atau nanti kalian mesti lihat di channelnya Julius ya, Julius akan bahas. Atau mungkin teman-teman yang ngerasa juga Starseed bisa ngaku-ngaku sedikit di kolom komentar biar ada apa ya, teman-teman lain yang sepenanggungan sama Z ya. Karena menurut gue Starseed ini muncul ke sekarang ini ya, kayak misalnya kita bisa muncul di YouTube kayak begini itu karena memang kita sudah lagi memanggil teman-teman kita. Ayo dong sini. Oke. Jadi memang mungkin udah saat masanya Starseed ini berkembang, berkumpul semua dan apa ya? Saatnya menyelamatkan dunia, save the world ya, kayak Avenger gitu ya. Iya, kayak Sailor Moon kan pertamanya cuma berlima, habis itu kan ada Sailor Neptunus ya kan gitu-gitu. Ada yang nggak tahu Sailor Moon? Ada yang nggak tahu Sailor Moon? Ya, Anda berarti masih muda. Oh iya benar, masuk akal. Berarti Anda tidak segenerasi dengan kita. Kita tos dulu ya, hanya kita yang tahu. Atau Anda mungkin sudah tahu, kalau Anda tahu, Anda komen di bawah ini ya, berarti Anda generasi kita. Oke. So, kita akhiri video hari ini sampai di sini aja. Thank you banget teman-teman yang sudah mampir ke channel Z di Moonlight Affirmation. Thank you banget Damian. Okay. Ya soalnya ada yang belakangnya Damian juga loh ya. Oh iya, ada. Ada kan? Julius Damian di channelnya Julius Damian, dan jangan lupa follow Dazzling Photography untuk foto-foto yang bagus ya. Areanya ada di Tangerang, Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, semuanya bisa datang ke sini untuk ambil foto dan tarifnya oke banget. Orangnya fotonya bagus banget nih, kayak begini nih, display kayak gini. Terus kalau kalian mau taruh produk kalian untuk ikutan dipromot di channelnya Julius juga bisa ya. Welcome, paid promote ya. Gila men. Gue udah gak tahu mesti ngomong apa lagi ya. Ya, dan terus teman-teman sama-sama, dan untuk teman-teman semua yang belum kenal dan mau pengen tahu banget foto-foto wedding photography, terus ada apa gitu? Basically most all photography gue pegang, kecuali yang memang sekarang gue nggak berani pegang itu untuk newborn photography karena bukannya nggak bisa, tapi gue lebih apa mesti yang experience kan ya? Ya, lebih concern, lebih bukan untuk, kalau experience sih kebetulan ya gue punya anak juga, jadi gue pernah gitu ya. Tapi lebih ke hatinya aja, nggak ke sana karena nggak pengen harming anak ya. Maksudnya mungkin kita punya experience di situ, tapi bisa jadi kan ada ya shit happens gitu kan, jadi harming anak gitu kan. Tapi sebenarnya yang paling penting lagi, tuh channel yang mesti kalian ikutin ada channelnya Julius Damian, karena di sana ada banyak banget section Gua Kepo, yang di situ kalian bisa nonton berbagai macam konten-konten spiritual yang sebenarnya beranjak dari dia sendiri yang nggak tahu. Terus jadinya dia pengen tahu. Intinya sih karena kekepoan gua ya. Jadi karena kekepoan gua dan semesta juga mendukung gitu. Akhirnya mungkin kalau kata Z itu divine time, gua dipertemukan dengan orang-orang yang akhirnya bisa membuat gua menjawab kekepoan gua, salah satunya dengan kekepoan kayak ini Lizard People ini, Starseed ini, yang menurut gua there is a new thing for me gitu loh. Jadi ketika ada ini, gua jadi abis ini gua akan belajar lebih banyak dan akan gua cari narasumber lain yang soal beginian. I'm so happy. Semoga ini bisa ngebangun Julius untuk lebih awakening lagi, lebih lancar cara rezeki untuk kalian semua juga. Ya, stay healthy, dan kita ketemu lagi di video-video Z dan video Julius Damian berikutnya. Iya. See you all. Thank you. Bye bye. Bye.